Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Eko, belajar tematik. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Muatan IPS dan PPKN. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dalam belajar hari ini kita dilancarkan dan dimudahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 1. Keragaman rumah adat, 2. Keragaman pakaian adat, 3. Cara melestarikan rumah adat, yang keempat cara melestarikan pakaian adat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan keragaman rumah adat, dapat menjelaskan keragaman pakaian adat, dapat menjelaskan cara melestarikan rumah adat, dan dapat menjelaskan cara melestarikan pakaian adat. Kakak-kakak, apa masih ingat apa itu keragaman? Iya, keragaman adalah perbedaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kakak sudah mengenal keragaman budaya di Indonesia. Coba sebutkan keragaman apa yang ada di Indonesia? Iya, keragaman suku, bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, agama, dan banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kakak-kakak, meskipun di Indonesia, di negeri kita itu banyak keragaman atau perbedaan, tetapi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, masih ingat kakak? Di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa dengan adanya perbedaan itu harus saling kenal mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nah, maka dari itu, memang kita diciptakan itu berbeda-beda, tetapi Allah mengharapkan dengan perbedaan itu bisa saling kenal mengenal. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Mari kita belajar bersama-sama, dan kakak perhatikan video dari Ustazah ini. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia itu beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.
daftar nama rumah adat 30 provinsi di Indonesia, Kakak. Nah, 1. Provinsi Aceh, rumah adatnya Rumoh Aceh. Yang kedua, Sumatera Utara, rumah Balai Batak Tabu atau rumah Bolon. Ketiga, Sumatera Barat, rumah Gadang. Riau, rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, rumah Belah Bubung. Jambi, rumah Panggung. Bengkulu, rumah Bubungan 5. Sumatera Selatan, rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, rumah Rakit. Dan yang ke-10, Lampung, yaitu rumah adatnya rumah Nuwo Sesat. Yang ke-11 yaitu Banten, rumah adat Baduy. DKI Jakarta, rumah adat Kebaya. Jawa Barat, rumah adatnya Kasepuhan. Jawa Tengah, rumah adat Joglo. DKI Yogyakarta, rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Jawa Timur, rumah Joglo Situbondo. Bali, Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, Sau Ata Musa Lakitana. Kalimantan Barat, rumah Pajang. 21 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, rumah Betang. Kalimantan Timur, rumah Lamin. Kalimantan Utara, rumah Baloi. Kalimantan Selatan, rumah Bubungan Tinggi. Sulawesi Utara, rumah Pewaris. Gorontalo, rumah Duluhupa. Sulawesi Tengah, rumah Tampi. Sulawesi Barat, rumah Banualayu. Sulawesi Selatan, rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, Istana Kesultanan Buton. Provinsi Maluku, rumah Baleo. Maluku Utara, rumah Sasadu. Papua Barat, rumah Honai. Papua, rumah Honai. Keunikan rumah adat di Indonesia, asal Maluku keunikannya berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu, lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku, atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakangnya. Atapnya terbuat dari daun sagu dan daun kelapa. Keunikan rumah adat di Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah, keunikannya berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu, lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku, atapnya berbentuk prisma dengan sudut kecil di bagian atasnya. Yang kelima yaitu atapnya terbuat dari daun ijuk atau daun rumbia. Keunikan rumah adat di Papua yaitu berbentuk bulat, dindingnya terbuat dari rotan, tali hutan, alang-alang, dan kayu. Lantainya berupa tanah, atapnya berbentuk kerucut atau kubah, atapnya terbuat dari alang-alang. Keunikan rumah adat di Provinsi Sulawesi Selatan berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku, lantainya terbuat dari papan kayu tanpa paku, atapnya berbentuk melengkung seperti perahu, atapnya dibuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Keunikan rumah adat Kalimantan Timur berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu diselingi daun rumbia, lantainya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku, ujung atapnya berbentuk pelana, atapnya terbuat dari kayu. Menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada saat acara-acara tertentu, misalkan pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional.
setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia ya. Di Sumatera, nama pakaian adatnya Uleh Balang itu dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri Riau, Belangga Kepulauan Riau, Aesan Kedah dan Aesan Pasanggo Sumatera Selatan, Paksian Bangka Belitung, serta Pulang Bawang dari Lampung. Nah, wilayah Jawa ada nama pakaian adatnya juga baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian DI Yogyakarta, dan pasean Jawa Timur. Wilayah Kalimantan, pakaian adatnya baju perang Kalimantan Barat dan baju pengantin Bagaja, Kamuling, Baular, Lulut, Kalimantan Selatan. Wilayah Sulawesi, Biliu, Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki, Sulawesi Tenggara, baju ngembe, Sulawesi Tengah, baju bodo, Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar, Sulawesi Barat. Wilayah Maluku, baju cele, Maluku, pakaian Manteren, Lamo, Maluku Utara. Papua yaitu pakaian adat Ewer dari Papua Barat dan pakaian adat Papua yaitu Papua. Keunikan pakaian adat Bali, pakaian pria yaitu terdiri dari ikat kepala atau udeng, kain songket saput, dan sebilah keris terselip di pinggang bagian belakang. Pakaian adat perempuan Bali berupa kain songket, stakin songket permada, dan selendang senteng. Bagian kepala memakai hiasan bunga emas dan bunga kamboja. Keunikan pakaian adat Kalimantan Timur, pakaian adat pria dari Kalimantan Timur itu memakai tutup kepala atau topi yang berhiaskan bulu-bulu enggang, baju rompi, dan kain tenun sebatas lutut. Pakaian adat perempuan dari Kalimantan Timur itu memakai topi dengan hiasan yang khas, baju rompi, serta kain atau rok dengan warna dan hiasan khas pula. Keunikan pakaian adat Jawa Barat, pakaian adat pria Jawa Barat itu berupa tutup kepala atau distar, berjas dengan leher tertutup atau jas tertutup, dan berkain batik. Pakaian adat perempuan dari Jawa Barat itu memakai baju kebaya dan berkain batik. Keunikan pakaian adat Sulawesi Selatan, pakaian adat pria Sulawesi Selatan itu berupa tutup kepala yang disebut dengan pasapu, baju yang disebut bela dada, sarung, dan keris yang disebut tata rompeng. Pakaian adat wanita berupa baju lengan pendek, sarung, hiasan kepala, dan kalung. Keunikan pakaian adat dari Jambi, pakaian adat pria dari Jambi itu memakai penutup kepala yang disebut lacak, baju kurung kain songket yang melingkar di tengah badan, dan kalung bersusun. Pakaian adat perempuan dari Jambi itu memakai mahkota, baju kurung berkain songket, dan kalung bersusun. Baik, sekarang Ustazah lanjut menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap rumah adat itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia itu semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan adat tersebut. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara melestarikan rumah adat? Nah, usaha pelestarian yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut, Kakak. 1. Mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. 2. Mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. 3. Tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas rumah adat. 4.
menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Yang terakhir yaitu menghargai bentuk adat suku lain. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Nah, di setiap suku di Indonesia itu memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat itu merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalkan anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Kemudian mengenakan seragam batik di Indonesia pada hari tertentu. Mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Menghargai pakaian adat dari daerah lain. Dan mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, kita lanjut menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain rumah adat dan pakaian daerah, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Salah satunya yaitu seni tari. Seni tari itu merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. 1. Menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan asal musik daerah lain dengan bersemangat. Mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan yang kelima yaitu mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Baik, kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran hari ini, bahwa dengan adanya keragaman kita harus saling mengenal, membantu, menghargai, juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Contoh yang kita sering lakukan, meski kita itu berbeda suku, tapi tetap saling membantu. Nah, jika ada musibah di daerah lain, kita mengumpulkan ya sumbangan atau bertaawun untuk membantu yang terkena musibah, juga meringankan beban mereka. Nah, kita tidak pernah pilih-pilih ya kakak, jika daerah lain atau yang pernah kita lakukan yaitu negara lain, Palestina. Nah, apabila ada kesusahan kita juga membantu. Jadi kakak-kakak, sebagai hamba Allah kita tidak boleh membeda-bedakan ya, karena Allah itu menciptakan kita yang berbeda untuk kita harus saling mengenal. Maka dari itu, jika kita akan melakukan kebaikan kepada orang lain, kita tidak pilih-pilih ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik kakak-kakak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.